Saat ini dari 270 juta penduduk Indonesia, 30 juta lebih diantaranya anak-anak. Pada tahun 2045 mendatang, di mana genap 100 tahun kemerdekaan Indonesia, anak-anak ini memiliki usia produktif yang akan menjadi identitas Indonesia emas. Dengan demikian, pemberian gizi, kesehatan, dan pendidikan yang berkualitas perlu menjadi perhatian. Generasi emas yang harus dipersiapkan sejak sekarang adalah anak-anak dengan rentang usia 0-17 tahun, terutama mereka yang saat ini berada pada masa usia dini 0-6 tahun. Ada sejumlah hal yang bisa kita lakukan semasa pembentukan karakter tersebut. Terlebih mengingat saat ini anak-anak memiliki kebiasaan baru sebagai dampak dari kemajuan teknologi yang tidak terhindarkan. Salah satunya adalah ketergantungan terhadap gadget. Survei yang dilakukan Kepala Departemen Medik Kesehatan Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, FKUI RSCM Kristiana Siste Kurniasanti menyatakan, 19,3% remaja kecanduan internet. Waktu mereka dihabiskan dengan bermain game online dan sosial media. Ketergantungan gadget, menurut Kristiana, bisa menyebabkan depresi, peningkatan laju kecemasan, gangguan perhatian, bipolar, autisme, dan gangguan mental lainnya. Atas fenomena ini, seorang polisi wanita di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Ibda Meldawati, kemudian berinisiatif untuk menghindarkan anak-anak dari kecanduan gadget. Dia berupaya mengurangi ketergantungan anak pada gadget, dimulai dari lingkungan terdekatnya, yaitu tempat tinggalnya. Ibda Meldawati mengawali upayanya dengan mengutarakan kekhawatirannya atas dampak negatif gadget kepada sejumlah tetangganya. Awalnya kan saya termotivasi dengan anak yang dari umur 2 tahun udah mulai kami perkenalkan Al-Quran. Nah, itu tertanam di hati pengen berbagi ke yang lain gitu kan. Cuman berjalannya waktu tahun demi tahun belum terrealisasi ya Bu. Setelah dengan maraknya anak-anak dengan maniak gadget, perasaan itu makin kuat untuk berbagi kepada ibu-ibu yang lain. Jadi saya mengumpulkan ibu-ibu yang tadi ada dari 1-2 tetangga yang mengeluhkan juga anaknya di rumah hanya main HP saja tanpa tahu waktu gitu. Jadi kami kumpulkanlah sekitar 10 orang tua. Nah, di rumah ini saya mengajak untuk bersama-sama untuk mendidik anak tadi dengan niatan semoga anak-anak ini kelak nanti bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Ada kegembiraan tersendiri baginya ketika pulang ke rumah usai bekerja. Panit 2 Subdit 3 ini melihat anak-anak yang antusias belajar mengaji dan menghafal Al-Quran. Ibda Melda menyebut rumah tempat tinggalnya sekaligus tempatnya mengajar sebagai rumah bermain dan belajar Islami. Meldawati berharap ia bisa memberikan rumah belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Dari 10 anak sejak tahun 2018 lalu, kini jumlahnya bertambah menjadi 117 anak. 25 diantaranya adalah anak duafa dan yatim piatu. Mereka dengan keterbatasan digratiskan untuk membayar infak. Infak sebesar Rp250.000 ini digunakan Melda untuk membayar tenaga pengajar yang ia rekrut dari Institut Agama Islam Negeri di Palangkaraya. Seiring bertambahnya anak-anak yang mengaji, awalnya memenuhi setiap sudut rumahnya.
Bahkan dapur dan kamar tidurnya pun menjadi tempat anak-anak belajar Al-Quran. Alhamdulillah saya juga dapat dukungan dari suami. Maksudnya sebelumnya pun saya izin dulu, yang 10 anak tadi saya kan nggak mungkin nggak izin sama suami, karena beliau juga kan di rumah pengennya istirahat gitu. Makanya dari awal saya izin itu kira-kira dibolehkan nggak? Ya nggak apa-apa, kata suami gitu. Jadi setelah berjalan waktu anaknya banyak gitu pun dia pun ikut senang gitu Bu, melihat anak-anak yang tadinya belum bisa apa-apa udah pinter, udah pandai ngaji. Jadi suami pun ikut senang. Istri dari Aibtu Rais Mahajir ini mendapat dukungan penuh dari suami hingga berani menambah anak didik dan juga staf pengajar. Bahkan ketika sang suami tengah melaksanakan pendidikan di Pulau Jawa, dukungan tetap ditunjukkan. Artinya bantu mama terus ya nak ya. Selain suami, Ibda Melda juga mendapat dukungan dari anak sematawayangnya, Raisa Alia Fahira. Raisa yang juga penghafal Al-Quran, yang sudah memasuki juz kelima ini, tak pernah keberatan mamanya membagi waktu untuk bekerja sebagai seorang polisi wanita yang waktu kerjanya tidak menentu. Dan ketika kembali ke rumah, juga mengajar anak-anak tetangganya. Dia merasa cukup dengan kasih sayang dan waktu yang diberikan mamanya. Raisa menginginkan hal yang sama dicita-citakan orang tuanya, menjadi penghafal Al-Quran. Mama, Raisa sayang mama. Raisa akan jadi penghafal Quran dan saleha biar mama papa senang. Dan Raisa akan berusaha buat membanggakan mama papa. Nyayang, terus lembut, sama terus tegas juga. Karena mama biasanya kalau mau ke kantor tuh mama biasanya buru-buru, tapi masih sempat buat masakin Aisyah. Terus mama kalau kadang-kadang itu Aisyah minta mama kadang-kadang sebelum tidur juga bacain Aisyah buku, tapi mama masih berusaha biar nggak ngantuk karena sayang sekali. Dukungan orang-orang terkasihnya adalah bahan bakar bagi Melda untuk berkomitmen mewujudkan cita-citanya, menguatkan pendidikan Al-Quran bagi anak-anak sejak usia dini, agar generasi belia ini memiliki pondasi agama yang kuat, tak hanya pintar mengaji, tapi juga berakhlak dan menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkarakter. Yang terbaik buat institusi ini. Karena ke depan kita selalu diberikan tugas-tugas yang terus eskalasinya meningkat. Sebagai seorang perwira, meskipun seorang perempuan, Ibda Meldawati mempunyai beban kerja yang sama kerasnya dengan polisi laki-laki. Amanat yang diembannya adalah mewujudkan Polri presisi, seperti yang diarahkan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit. Program Polri presisi terus-menerus diingatkan untuk dilaksanakan dan diterapkan dalam keseharian kerja kepolisian. Seperti yang selalu diarahkan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Nanang Afianto. Pada jajarannya, Kapolda menegaskan agar dalam menjalankan tugasnya tetap menjaga nama baik institusi dengan bekerja sesuai program kerja Polri presisi. Yang terbaik buat institusi ini. Karena ke depan kita selalu diberikan tugas-tugas yang terus eskalasinya meningkat. Arahan Kapolda menjadi dasar pula bagi Ibda Meldawati dan seluruh satuan kerjanya di Direktorat Reserse Narkotika dan Obat Terlarang Polda Kalimantan Tengah.
Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng merupakan direktorat di bidang operasional yang bertugas untuk menyelenggarakan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk di dalamnya penyuluhan, pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi terhadap pelaku, pengguna tindak pidana narkoba. Direktorat ini dikhususkan untuk menangani perkara-perkara tindak pidana narkoba, termasuk di dalamnya bahan-bahan berbahaya dan psikotropika. Sebagai seorang penyidik yang juga Kanit 2 Subdit 3, kewajiban dan haknya dilaksanakan sesuai arahan. Direktur Reserse Narkoba Kombes Pol Nono Wardoyo mengungkapkan, Ibda Melda berkinerja baik bersama rekan satuan kerjanya, mampu mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Sementara di tahun 2021 ini ada peningkatan, Mbak. Peningkatan baik itu jumlah maupun jumlah tersangka. Jadi yang tadinya di tahun 2020 ada 617 naik menjadi 633 kasus. Jadi ini menunjukkan bahwa walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, ternyata para pelaku tindak pidana narkoba di Kalimantan Tengah ini tetap melakukan tindak pidana tanpa mengenal waktu. Jadi ini juga menjadi warning bagi kami dan jajaran karena para pelaku ini tetap berusaha untuk mengedarkan narkoba di wilayah Kalimantan Tengah. Namun demikian, kami tetap berupaya seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk melakukan pemberantasan dalam rangka mencegah agar barang terlarang ini tidak sampai masuk ke wilayah yang lebih jauh lagi di dalam Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk meningkatkan kinerja dan membongkar praktek-praktek penyalahgunaan penyebaran narkoba, Kombes Pol Nono menuntut komitmen para anggotanya untuk memberikan yang terbaik. Kombes Pol Nono menilai Ibda Melda sudah memberikan yang terbaik sebagai seorang penyidik. Ibda Melda selalu hadir dalam setiap rapat kerja dan disiplin menggunakan waktu kerjanya dengan baik. Penilaian ini juga datang dari rekan kerjanya. Kalau kita nilai Ibu Melda ya cukup loyal di lapangan dan juga sangat disiplin. Kalau berkaitan dengan masalah rumah tangga, dia juga ada seringnya tuh mengatur waktunya sendiri. Dan kita juga kadang-kadang kalau untuk kegiatan luar kita sudah ada jadwal, kita tentukan dan dia juga sudah meminis kegiatan seperti apa antara rumah tangga dan juga dinasnya. Jadi berkaitan dengan peran poluan di unit kita atau di direktorat kita, ini sangat diperlukan sekali. Karena apa? Kita di sini berkaitan tugas dengan masalah narkoba. Di dalam suatu penindakan tindak pidana narkoba ini tidak menutup kemungkinan adanya tersangka juga seorang wanita. Apabila di lapangan kita temukan wanita, ini kan dilakukan penggeledahan, itu wajib, SOP-nya memang wajib. Nah, apabila wanita yang kita temukan tersangkanya, ini juga harus poluan yang menanganinya di lapangan. Jadi penggeledahan itu tempat tertutup dan dilakukan oleh seorang poluan. Nah disinilah kita perannya poluan itu diperlukan dan juga pada saat penanganannya juga kita utamakan adalah poluan yang menanganinya. Untuk Ibu Melbawati orangnya sangat religius, beliau baik, terkadang juga agak cerewet. Cerewetnya dalam arti apabila misalnya kami di kantor ini kurang bersih dalam menata ruangan, dia terkadang bisa menegur, tolong dibersihkan, dan intinya cerewet lah seperti istri-istri kami di rumah. Untuk itu tidak ada masalah karena beliau juga bekerja sangat baik sesuai dengan tupoksi beliau sebagai polisi wanita dan tidak mengganggu kami sebagai polisi di Direktorat Narkoba ini. Ibda Meldawati tak pernah mengeluh soal beban kerja yang diembannya. Sebagai penyidik, adalah hal yang biasa jika ia harus pulang tengah malam atau dini hari saat melakukan penyidikan pada para tersangka kasus narkoba, termasuk melengkapi berkas-berkasnya hingga siap diajukan ke meja hijau. Baginya, menjadi polisi wanita merupakan kebanggaan tersendiri. Poluan itu memang kenapa dikatakan Sri Kandi, karena memang poluan itu adalah perempuan yang luar biasa. Kenapa dibilang luar biasa? Karena pekerjaannya double-double. Selain sebagai abdi negara, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, tapi juga sebagai seorang ibu dan punya kewajiban utama yaitu sebagai seorang istri.
Apalagi ketika di lingkungan sekitar juga insya Allah bermanfaat. Makanya bukan saya pribadi yang luar biasa, tapi poluan-poluan se-Indonesia itu insya Allah luar biasa. Kami memang dituntut harus siap ketika diperintahkan pimpinan, itu tidak ada kata lain selain siap. Jadi harus bisa, sangat beruntung karena dari poluan inilah saya mempunyai keberanian gitu, mempunyai keterampilan. Karena dari poluan ini saya bisa juga berani untuk bermanfaat di lingkungan, khususnya di sekitar saya gitu, Bu. Ada rasa pede gitu. Pesan-pesan kepada anggota Polri yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, khususnya Letting Drek dan Letting SIP 50 Wirasatya di Pradana, semoga selalu diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas, tetap semangat, ikhlas dalam melaksanakan tugas, insya Allah memberikan keberkahan dan menjadi ladang pahala dalam setiap pelaksanaan tugas. Solid. Memberikan yang terbaik bagi keluarga, juga institusi yang membesarkannya, Ibda Meldawati masih memiliki pekerjaan rumah yang menjadi cita-citanya untuk bermanfaat bagi umat dan masyarakat. Nah, jadi makin jadi polisi makin baiklah lawan orang kayak itu nah, lawan masyarakat, lawan siapapun lah kayak itu nah, supaya menyenangkan hati orang. Ibda Melda menjabat sebagai Kanit 2 Subdit 3 Dires Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Bertugas sebagai penyidik adalah tugasnya untuk ikut menangkap, melakukan pemberkasan, dan juga melaporkan setiap kegiatannya kepada atasannya langsung. Semua dilakukannya tanpa memandang jam kerja, bisa pergi pagi, pulang pagi. Namun, ia tak lupa menyempatkan waktu untuk mengaji setiap ada waktu lowong di ruang kerjanya. Kecintaan Ibda Meldawati pada Al-Quran sungguh tak terbatas dengan pekerjaannya. Cita-citanya menyiarkan Al-Quran menjadi pegangannya dalam menjalani kehidupan. Kalau kita hobi gitu, kalau kita senang, jadi rasa pengorbanan tadi tidak kita pikirkan gitu. Maksudnya ya dari biaya, ya waktu gitu kan. Karena kita senang dengan anak-anak, terus kita merasa sangat bahagia ikut mencerdaskan generasi bangsa, terutama dengan membentuk karakternya menjadi karakter yang Islami, yang semoga nanti kelak ketika mereka sudah besar, mereka mempunyai fondasi yang kuat, yaitu iman. Jadi mau jadi apapun mereka kelak, mau jadi instansi pemerintahan manapun, mereka sudah mempunyai fondasi, yaitu iman. Di situ rasa kepuasan yang saya rasakan sampai saat ini, kenapa terus semangat walaupun waktunya sedikit. Kebetulan kan di kantor saya sebagai penyidik. Penyidik itu fleksibel, yang penting tahu kapan berkas itu harus dikirim gitu. Jadi ketika saya mengajar sore, mungkin saya bisa nanti balik ke kantor malam. Atau ketika saya tidak bisa mengajar, karena ada adik mahasiswa yang menghandle atau menggantikan saya. Kalau sore hari gitu kan udah waktunya pulang kantor, tapi ada kegiatan dinas yang lain lagi, contohnya kegiatan penyelidikan atau yang lainnya, saya menyempatkan dulu untuk ketemu anak, terus juga menyapa anak-anak yang lagi belajar di rumah, balik lagi ke kantor. Karenanya, ia tak pernah merasa lelah jika sepulang kerja atau ketika tidak ada tenggat waktu pekerjaan yang harus ia kejar, ia akan langsung menghampiri anak didiknya dalam kondisi apapun. Rasa kasih ia tunjukkan. Dalam keadaan hujan pun, ia tak segan memayungi anak didiknya yang selesai mengaji untuk diantarkan ke kendaraan penjemputnya.
Ibda Melda kini memang tak seperti 4 tahun lalu ketika baru mengajak anak-anak tetangganya mengaji. Dulu hanya berjumlah 10 orang. Kini jumlahnya 117 anak, 25 diantaranya adalah anak duafa atau yatim piatu yang ia gratiskan. Meski begitu, kini ia lebih tenang dalam mengelola rumah bermain dan belajar Al-Quran. Pasalnya, sudah ada ustadz-ustazah yang menggantikan posisinya. Datang dari lubuk hatinya, para pengajar RBBI menyayangi anak-anak didiknya selayaknya anak mereka sendiri. Metode pengajian tilawati yang diterapkan pada anak-anak menurut para pengajar, metode ini mudah dipahami oleh anak-anak. Perbedaan yang sangat signifikan ternampak yaitu dari segi hafalan utamanya. Anak-anak di luar sana mungkin tidak seberuntung mereka di sini. Karena apa? Karena keberkahan Al-Quran itu bisa berdampak terhadap akhlak mereka. Nah, mungkin dari tutur mereka juga bisa dilihat perbedaannya dengan anak-anak di luar sana yang tidak mengikuti kegiatan menghafal, baik itu pembelajaran keagamaan dan lainnya. Orang tua dari anak-anak yang belajar di RBBI pun merasakan manfaat yang besar dari keberadaan RBBI ini. Kalau dulu suka main handphone, sekarang alhamdulillah agak kurang kan, walaupun masih tapi nggak dibatasi lah, mungkin setengah jam atau sejam kan. Kita kasihan juga anak-anak kalau diporsir terus kan, itu kan dampak dari handphone ini merusak nih otak nih kan, kebanyakan anak gitu kan. Jadi kadang-kadang di rumah juga kita di sini ngaji, di rumah kita wajib setoran juga walaupun 2 ayat gitu. Kalau Bu Melda sendiri saya akui dia orang sibuk kan karena petugas kepolisian juga kan, tugas di sana, tugas ini masih menyempatkan pendidikan untuk anak-anak. Apalagi ini kan pendidikan Al-Quran. Itu jarang sekali, walaupun polisi masih banyak yang bagus, tapi jarang untuk mengolah yang pendidikan keagamaan seperti ini. Beliau sanggup mendatangkan artinya yang kuliah dari mana, dari berbagai ilmu-ilmu yang pengajar di bawah beliau kan. Jadi di situ jadi satu, bagaimana memajukan anak-anak di sini. Itu yang saya akui dari Bu Melda, semangat beliau yang luar biasa. Jadi dia masuk sejak tahun 2019 akhir. Jadi mungkin hampir 2 tahun dia belajar di sini. Alhamdulillah perubahannya semakin baik. Baik dari sisi pengetahuannya atau bacaan Al-Qur'annya semakin bagus. Kemudian juga dari sikap dan perilakunya juga semakin baik. Ada perubahan lah dibandingkan dengan sebelumnya. Misalnya bacaannya sekarang misalkan dia bisa membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan makhraj huruf yang benar. Kemudian juga sikap perilakunya sehari-hari, misalnya dia sholatnya itu selalu ke masjid 5 waktu lah. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bunda ya, terima kasih banyak Bunda. Karena tidak hanya anak saya saja, tapi ada beberapa anak lain yang beliau mudahkan dalam belajar Al-Quran. Kini Ibda Meldawati sedang berupaya membangun tempat yang layak bagi anak-anak RBBI. Rumah tinggalnya tak lagi mampu menampung anak-anak yang datang ingin belajar. Ada 2 kelas reguler dan kelas tahfiz weekend yang bertempat di rumahnya. Kelas reguler kini ditempatkan di atas bangunan tua yang lahannya milik orang tua Ibda Meldawati. Ini kan asalnya dulu hutan aja nih. Hutan di belakangnya hutan dibangun nih. Gana-gana dulu sini. Dipotong banari, potongnya benar semua. Oleh yang dibangun dipangsa Pak tahfiz ngaji nih. Dibangun jadi dibersihin semalam. Soalnya untuk akhirat kan, kita senang aja nih. RBBI memang bukan bangunan yang megah, namun bangunan tua yang telah diperbaiki dan dibersihkan sehingga layak menjadi kelas-kelas belajar bagi anak-anak tersebut. Sebuah rumah kayu panggung sederhana juga sudah dibangun untuk anak-anak usia taman kanak-kanak. Kelasnya terdiri dari 5 kelas, namun di sebuah
5 kelas itu hanya di sebuah bangunan saja, jadi bukan kelas yang bayangan seperti kita pada umumnya, tapi ini rumah yang kami sekat-sekat. Berniat baik, berpikir baik, dan berlaku baik. Tak ada yang lebih diinginkan Ibda Meldawati selain mendedikasikan hidupnya bagi kebaikan masyarakat dan umat yang tangguh dan berkualitas melalui jalur yang dimampunya, yaitu pendidikan dini dengan rumah bermain dan belajar Islami. Terima kasih Bunda telah mengajari ulun ilmu yang bermanfaat.